Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pesan-pesan Endra Junot dalam kisah Singa Pun Malu. Seorang raja sedang berada di lantai atas istananya. Ia memandang ke suatu tempat. Di tempat itu sang raja melihat seorang perempuan yang berada di atas loteng rumahnya. Wanita itu sangat cantik dan menawan. Raja berkata kepada para adipatinya, "Perempuan di atas loteng itu milik siapa?" Mereka berkata, "Istri pelayanmu, Baginda, yaitu si Mancai." Raja turun dan istana lantai atas dalam keadaan diliputi oleh rasa cinta yang membara pada perempuan itu. Tidak lama kemudian, Raja memanggil pelayannya yang bernama Mancai. "Cai," kata Raja, "ada apa?" "Wahai tuanku," jawab si Mancai, "ambil surat ini dan bawa ke daerah Cimporong, berikan ke si Udin, serta tunggu jawabannya." Mancai segera menerima surat tersebut dan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia meletakkan surat di bawah bantal di kamar tidurnya. Ketika hari sudah menjelang fajar, ia segera berkemas untuk pergi. Dan setelah subuh, si Mancai pamitan kepada istrinya untuk melakukan perjalanan dalam rangka memenuhi perintah raja. Ia sama sekali tidak mengerti taktik apa yang dimainkan oleh sang raja. Setelah tahu bahwa si Mancai telah berangkat, raja pergi ke rumah si Mancai. Ia mengetuk pintu perlahan-lahan. Istri beliau bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" "Saya Raja Wewew, majikan suamimu," jawab raja. Istri si Mancai buru-buru membuka pintu dan sang raja masuk ke dalam. Istrinya bertanya, "Tidak biasanya saya melihat tuan datang ke rumahku." "Saya datang untuk mengunjungimu," jawab raja. "Saya memohon perlindungan kepada Allah dari kunjunganmu seperti ini. Saya pikir kunjungan ini tidak mengandung kebaikan sama sekali." "Loh, sepertinya kamu tidak tahu kepadaku. Saya ini kan raja dan majikan suamimu," kata raja. "Oh, tentu saja tahu sekali, wahai tuanku. Engkau adalah raja dan majikan suamiku. Namun, apa yang engkau lakukan seperti yang digambarkan oleh para penyair tempo dulu. Aku akan meninggalkan air kalian tanpa akan mengunjunginya, karena banyak yang mendatanginya. Jika seekor lalat jatuh di atas makanan, tanganku kuangkat walaupun nafsuku menginginkannya. Singa-singa akan menjauhi tempat genangan air jika telah dijilat oleh anjing-anjing." "Sebenarnya," kata istri si Mancai, "engkau, wahai Baginda Raja, mendatangi tempat minum anjingmu itu." Mendengar perkataan tersebut, sang raja merasa malu. Lalu ia keluar dari rumah si Mancai dan membiarkan wanita itu. Saking terliputi oleh rasa malu, sang raja lupa pada sendalnya sehingga tertinggal di rumah si Mancai. Adapun si Mancai, ketika ia telah pergi dari rumahnya sudah cukup jauh untuk melaksanakan perintah raja, dirinya kehilangan surat itu. Ia menggeledah seluruh bawaannya namun tidak menemukannya. Tiba-tiba ia teringat bahwa surat itu tertinggal di rumah, di bawah bantal di kamar tidurnya. Ia segera kembali ke rumahnya. Mancai sampai ke rumahnya tidak terlalu lama setelah sang raja pulang dari rumah itu. Di depan rumahnya, ia menemukan sandal sang raja. Ia tahu ternyata raja mengutus dirinya untuk mengantar surat itu mempunyai maksud tidak baik. Mancai tidak banyak bicara dan tidak menampakkan perubahan apapun. Ia masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil surat. Setelah surat
diambil, dia langsung berangkat untuk memberikan surat kepada orang dituju. Setelah itu, ia kembali ke kediaman raja dan melaporkan bahwa ia telah menyampaikan surat tersebut serta menyerahkan surat balasannya. Setelah si Mancai menyampaikan laporan atas tugasnya, sang raja memberikan uang kepadanya sebanyak 100 dinar. Ia pergi ke pasar dan membelikan sesuatu yang sangat disenangi oleh istrinya. Si Mancai membeli hadiah yang khusus untuk istrinya. Ia segera pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. Setelah mengucapkan salam dan masuk ke dalam rumah, si Mancai berkata kepada istrinya, "Sekarang kamu kunjungi rumah tuanmu." "Loh, untuk apa saya harus ke sana?" tanya istrinya dengan nada heran. Si Mancai berkata, "Saya mendapat hadiah yang cukup banyak dari raja dan saya ingin kamu memberitahukan kepada keluargamu." Maka wanita tersebut berangkat menuju ke tempat orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, istri si Mancai disambut dengan rasa bahagia oleh mereka. Mereka sangat senang atas apa yang dibawanya. Selama 1 bulan, istrinya berada di tempat orang tuanya. Ia tidak pernah ditanyakan dan diingat-ingat oleh suaminya. Suatu saat, adiknya menemui si Mancai dan berkata, "Kalau boleh tahu, apa penyebab kemarahanmu kepada istrimu? Atau kita meminta keputusan kepada raja?" Si Mancai menjawab, "Jika engkau mau mengambil jalan secara hukum, silakan. Sebab tidak ada hak dia yang saya langgar." Keluarga istri Mancai minta agar urusannya diselesaikan secara hukum. Mereka pergi bersama keluarganya untuk menemui hakim yang saat itu sedang duduk di samping sang raja. Saudara laki-laki istri si Mancai berkata, "Tuan Hakim, saya menyewakan sebuah kebun kepada orang ini. Kebun itu normal dan memiliki sumur yang berair banyak. Pohon-pohon di dalamnya sangat lebat dan berbuah. Ia memakan buah-buahan, namun ia merobohkan pagarnya dan merusak sumurnya." Hakim berkata, "Mancai, bagaimana?" "Pak Hakim, benar sekali. Saya telah menerima kebun tersebut dan menerimanya dengan baik-baik." Hakim bertanya, "Apakah kebun tersebut diterima olehmu dalam keadaan seperti semula?" Si Mancai menjawab, "Benar sekali. Namun sekarang saya ingin menjelaskan penyebab diserahkan kembali kebun itu." Hakim bertanya, "Apa penyebabnya? Silakan kamu kemukakan." "Pak Hakim yang mulia, demi Allah, saya tidak mengembalikan kebun itu karena membencinya. Namun suatu hari saya datang ke kebun itu. Di sana ditemukan bekas seekor singa. Saya menjadi takut singa tersebut membenci saya. Maka saya mengharamkan diri masuk ke dalam kebun ini karena menghormati singa itu." Saat itu raja sedang duduk sambil bersandar di kursi, lalu bangun secara ajak dan berkata, "Wahai anak muda, kembalilah engkau ke kebunmu. Demi Allah, singa itu hanya masuk ke kebun dan tidak melakukan apa-apa. Tidak sehelai daun pun yang diambil dan tidak satu mangga pun yang dipetik. Singa itu pun tidak lama kemudian tidak lama berdiam di dalam kebun itu. Ia keluar tanpa melakukan apapun, sebab singa itu tidak pernah menemukan kebun seperti kebun itu. Agar kebun itu sangat kuat melindungi pohon-pohonnya." Mendengar perkataan raja, si Mancai pulang ke rumahnya dan menerima kembali istrinya. Hakim dan yang lainnya tidak paham maksud perkataan si Mancai dan raja tadi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya.